Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih ada semangat kemerdekaan? Puji Tuhan, masih ada semangat kemerdekaan ya. Kita sungguh bersyukur bahwa semangat itu terus kita bawa, bukan hanya di bulan Agustus, tapi di bulan-bulan yang lain juga seharusnya begitu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yunus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di bawah perikop pertobatan Niniwe. Jadi kita akan membaca 10 ayat ini, kita bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada yang kedua silih berganti. Kita dari ayat pertama sampai yang ke-10. Perjanjian Lama. Yunus pasal ketiga ayat pertama sampai yang ke-10. Ayat pertama demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkan, dan yang lebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada yang tidak pernah mendengar kisah tentang Yunus dan kota Niniwe sebelum pembacaan ini? Puji Tuhan, semua sudah mendengar, termasuk saya juga. Sejak sekolah minggu saya mengenal lagu itu. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Sangat menarik lagu itu. Itu lagu di mana ketika Tuhan memanggil Yunus, tapi Yunus tidak mengikutinya. Dia melarikan diri di hadapan Tuhan, lalu dia dibuang di laut, ikan menelannya, tidak ada tulisan ikan paus ya. Lalu atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Itulah Yunus. Lalu apakah ada yang tidak pernah mendengarkan tentang Niniwe? Saya pikir
Banyak kita yang telah mendengar tentang Niniwe. Kitab Yunus ini berbicara hanya 2 saja tentang Yunus dan kota Niniwe. Juga beberapa kitab lain berbicara tentang kota Niniwe, termasuk Kejadian, di mana asal usul daripada kitab Niniwe. Ada juga nanti ke kitab Nahum dan juga Zefanya. Niniwe adalah kota yang besar mengagumkan. Itu yang tertulis di dalam Yunus pasal 3 ayat 3 yang kita baca tadi. 3 hari perjalanan luasnya. Kota Niniwe ini adalah kota yang besar, mengagumkan besarnya, dan adalah kota yang penting pada zaman itu. Dia adalah ibu kota kerajaan Asyur. Di dalam sebuah tafsiran saya membaca di sana dijelaskan bahwa kota Niniwe yang mengagumkan itu, kota Niniwe yang besar itu, temboknya begitu besar dan tebal sehingga 3 kereta bisa berjalan sejajar, berjejer di atasnya. Ini bukan kereta atau sepeda pancal, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu kereta itu kereta yang begitu megah, yang dipakai oleh raja-raja dan para pembesar dan tentara, yang mungkin saudara sekarang sering dipakai itu di pariwisata gitu ya. Ditarik dengan sapi atau kuda dan lain sebagainya. Jadi besar. Jadi saya bisa bayangkan itu setidaknya 1 meter mungkin lebarnya. Bayangkan betapa lebarnya kota itu. Tebal, besar, lebar. Saya tidak tahu apakah dia sebanding dengan tembok raksasa Cina ya. Tidak ada penjelasan. Saya belum menemukan. Kota ini besar, megah, mewah. Tak terkalahkan. Sebuah kota yang penuh dengan kejahatan, juga penyembahan berhala. Tidak hanya mewah, tidak hanya besar, tidak hanya mengagumkan, tetapi kota ini juga penuh kejahatan dan penyembahan berhala. Kemewahan, kemegahan, kekaguman, kemengagumkannya mungkin kalau bisa dipakai kata metropolitan, mungkin bisa disebutkan, diidentikan kepada kota Niniwe ini. Tapi sepertinya belum ada kata metropolitan kala itu ya, begitu. Inilah kota Niniwe. Dan Yunus yang disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe yang mengagumkan itu, seperti tadi yang kita baca baik di ayat pertama, 2 dan 3. Tuhan menyuruh Yunus untuk kedua kalinya pergi ke kota itu. Kita sedikit melihat tentang Yunus. Yunus ketika disuruh, dia tidak bilang, "Yes Tuhan, aku pergi." Seperti Nabi siapa? Yeremia ya. "Ya Tuhan, aku pergi." Dia tidak berkata apa-apa. Termasuk ketika dia melarikan diri di hadapan Tuhan. Dia juga tidak bilang, "Tuhan, aku tidak mau. Aku tidak suka dengan kota Niniwe." Dalam diamnya dia melarikan diri. Beda sekali dengan Musa yang baru kita renungkan di beberapa hari yang lalu. Hari Rabu kalau nggak salah. Musa dia bilang, "Tuhan, aku tidak mau, aku tidak bisa bicara, bla 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 dan lain sebagainya." Tapi akhirnya dia pergi. Dia bernegosiasi dulu dengan Tuhan. Yunus tidak. Dia diam, tapi mengambil keputusan yang salah. Itu di awal. Nah, ini juga warning bagi kita. Hati-hati yang banyak diam, tapi menyimpan sejuta pemberontakan di dalam hati. Nanti bisa mengambil keputusan yang salah dan merugikan diri sendiri. Hati-hati dengan itu. Bapak Ibu, kita kembali ke Yunus yang pergi ke kota Niniwe. Ketika dia sampai di kota Niniwe, 1 hari dia melakukan perjalanan 1 hari. Lalu dia berseru, apa yang dia katakan?
40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Bayangkan, kota yang mengagumkan, kota yang megah didatangi oleh seorang Yunus yang sambil berjalan dan berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Kira-kira di tengah kota yang mewah itu, dengan kelas sosial yang tinggi, status politik yang sudah tertata rapi, mereka memandangi Yunus mungkin kira-kira ya. Mungkin ada yang mengikutinya dari belakang. Saya bisa bayangkan ketika hal itu terjadi di Kota Malang. Dari balai kota itu ada orang yang berseru, mungkin Dolin begitu ya, karena Nabi Tuhan. 40 hari lagi kota Malang akan ditunggang balikan. Dia keliling dari balai kota itu di depan kantor wali kota itu, mengelilingi semua kantor pemerintahan sampai di Tidar, sampai di Blimbing, masuk ke Araya, juga ke arah ke Panjen sana, lalu masuk ke daerah Papri ya, itu yang di Sambo Jajar, berteriak. Mungkin orang-orang melihat, itu siapa orang aneh itu? Apa yang terjadi? Ini orang aneh. Apakah itu orangnya cacat mental? Ini orang mengganggu ketertiban. Mungkin ada yang berpikir, mari kita tangkap dia dan kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa atau ke penjara. Mungkin bisa seperti itu. Berita yang menggemparkan Niniwe memberikan efek yang berbeda. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mendengar pemberitaan Yunus, tanpa bertanya, orang Niniwe langsung memaklumkan puasa. Tema perenungan, tema khotbah pada pagi ini, heartfelt repentance. Heartfelt repentance, pertobatan dari hati. Yang hal itu kita bisa belajar melalui orang Niniwe. Ketika mereka mendengar, mereka tidak berargumen. Mendengar pemberitaan Yunus, mereka tidak berargumen, apalagi mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak bilang kepada Yunus, kamu mengacaukan kota kami. Atau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak memberikan aturan kepada kami? Ini boleh, ini tidak boleh. Tetapi ketika mereka mendengar itu, mereka percaya kepada Allah. Heartfelt repentance didasari, diawali, lahir dari hati yang percaya kepada Allah. Hati yang percaya kepada Allah diikuti dengan menerima firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada orang yang percaya kepada Allah dan tidak menerima firman Allah? Ada. Dibuktikan para pemimpin agama zaman Tuhan Yesus. Mereka mengaku mereka punya Allah, percaya kepada Allah, kepada mereka lah diwariskan, diserahkan, dipercayakan rahasia kerajaan surga itu. Luar biasa mereka. Harus diakui begitu. Tetapi sayang sekali mereka tidak menerima firman Allah. Mereka menolak Yesus yang membawa berita firman yang dari Allah. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Adakah orang percaya kepada Allah tapi tidak menerima firman Allah? Mungkin saja ada. Bagaimana kita mengerti demikian? Orang mengaku percaya, tapi di dalam perbuatannya tidak mengakui Allah, bahwa Allah ada di situ.
hadir, melihat dia. Percaya kepada Allah tapi tidak mengakui bahwa Allah ada. Orang Niniwe tidak hanya sekedar percaya, tapi mengakui bahwa Allah ada. Dia yang berkuasa dan menerima firman-Nya. Apakah ada orang yang percaya masa kini yang tidak menerima firman Allah? Saya pikir ada. Ketika dia mengaku percaya. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, dia mengoreksi. Aku tidak butuh firman Tuhan itu karena aku sudah tahu. Aku tidak perlu belajar firman Tuhan. Aku sudah rohani. Apalagi para pengajar firman Tuhan. Ini sangat rawan bagi para pengajar firman Tuhan. Yang merasa sudah belajar firman Tuhan. Termasuk saya ya. Para hamba Tuhan sudah tahu firman Tuhan. Sudah belajar firman Tuhan. Sudah mengajar firman Tuhan. Sudah menghafal firman Tuhan. Merasa tidak butuh firman Tuhan. Tidak butuh belajar dan mendengar firman Tuhan. Saya percaya sekalian kita di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita, adakah kita selalu bersedia dan hati selalu terbuka untuk menerima firman Tuhan? Atau kita sangat lihat mengoreksi firman Tuhan? Orang yang percaya kepada firman Allah tetapi tidak menerima firman Tuhan, saya percaya tidak pernah akan mengalami pemulihan. Tidak akan pernah mengalami restoration yang kita baca di atas itu. Pertobatan orang Niniwe didasari dan lahir dari kepercayaan mereka kepada Allah. Percaya bahwa Allah ada dan menerima, mentaati firman-Nya. Poin kedua daripada heartfelt repentance adalah kesadaran berdosa. Kesadaran berdosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa yang memberikan kita pengetahuan dan kesadaran bahwa tentang siapa kita sesungguhnya? Kita kembali kepada firman Tuhan. Yang memberitahu kepada kita ini benar dan salah. Siapa? Firman Tuhan. Yang memberitahu kepada kita ini hina adalah firman Tuhan. Yang memberitahu bahwa kita ini berharga adalah firman Tuhan. Maka ini sangat erat hubungannya dengan firman Tuhan. Orang Niniwe yang menerima firman Tuhan menyadari bahwa mereka orang berdosa di hadapan Tuhan. Mereka bukan orang yang ngeyel. Ketika mendengar pemberitaan Yunus, mereka tidak ngeyel. Mereka tidak berargumen apalagi menolak Yunus. Tidak ada di dalam catatan firman Tuhan. Mereka juga tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau menghukum kami? Bukankah kami tidak mengerti firman Tuhan? Mereka tidak melakukan itu. Tetapi dengan menerima firman Tuhan, ada kesadaran berdosa di hadapan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa. Ini yang kita lihat di ayat 8 sangat ditekankan di akhir itu. Di sana dikatakan, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Pertobatan dari dalam hati itu sangat erat hubungannya dengan kejujuran. Jujur di hadapan Tuhan.
Kadang saya juga sedih kalau mendengar, melihat ketika seseorang melakukan dosa, tetapi berdalih mencari 1001 macam alasan untuk menganggap dirinya benar, untuk dianggap dia benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang ini tidak dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi orang yang banyak belajar firman Tuhan, yang mengerti banyak firman Tuhan, mungkin mahasiswa teologi, mungkin hamba Tuhan, ketika melakukan kesalahan, tidak pernah menyadari bahwa dia bersalah. Tetapi menutupi berbagai kesalahan dengan hal-hal yang lain supaya dia dianggap benar. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang melakukan seperti itu. Tetapi di dalam bagian ini, menyadari kesalahan itu sangat penting di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati untuk mencapai pemulihan. Saya tidak tahu jika ada di antara kita, tapi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita menyadarinya di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita selalu mencari alasan untuk memperlihatkan supaya kita dianggap benar, saya meneruskan seruan Yohanes Pembaptis. Katanya, bertobatlah. Bagian ketiga dari Harvard Repentance adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-6. Saya baca sekali lagi. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, menyelubungkannya kain kabung, lalu ia duduk di abu. Dan seterusnya, dia memberikan perintah kepada semua rakyat berpuasa, termasuk ternak. Saya berapa kali membaca bagian ini, saya selalu berpikir bagaimana juga ternak ini bisa berpuasa dan berkabung. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Niniwe. Bukan hanya menyadari dosa, tetapi ada rasa sedih, ada rasa malu, ada rasa duka yang dalam atas dosa yang dilakukan. Kerendahan hati, menanggalkan jubah, turun dari atas takhta, menanggalkan kebanggaan, baru bisa mengenakan kain kabung dan duduk di abu. Orang yang selalu mempertahankan gengsi dan kehormatan tidak mungkin bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Niniwe, rajanya, dia turun dari singgasananya, dia menanggalkan jubahnya, dia duduk di abu. Sebagai tanda rasa sedih, rasa malu, rasa duka yang dalam atas dosa yang dilakukan. Saya berpikir contoh perendahan diri yang sangat indah di dalam Alkitab, salah satunya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe.
sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul, orang Israel. Ketika Samuel menegur Raja Saul dalam pelanggaran yang dia lakukan, di mana Tuhan menyuruh dia menumpas orang Amalek dan segala apa yang mereka punya, tetapi dia tidak melakukannya. Samuel menegur dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Saul? Samuel, ini rakyat, ini tentara, ini ada persembahan untuk Tuhan. Wow, masuk akal. Tetapi di bagian yang lain dia berkata, tunjukkanlah hormatmu kepada saya di depan rakyat ini, dan saya nanti akan menyembah Allahmu. Ini loh orang Israel, bukan orang kafir. Dia punya syarat untuk menyembah Tuhan. Dia harus dihormati oleh Samuel, supaya rakyat memandang dia bahwa dia orang terhormat, raja. Dan kita tahu Tuhan merendahkan, Tuhan menghancurkan kerajaan di tangan Saul. Orang Niniwe yang merendahkan diri. Tuhan bermurah hati, menangguhkan malapetakannya dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana perasaan kita? Kapan kita sedih? Kapan kita merasa malu dan berduka ketika kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan? Kita sedih, kita malu, kita berduka. Tuhan, aku sudah bersalah. Atau kita memasang strategi untuk mencari pembenaran diri, supaya kita dihormati, dianggap sempurna. Gengsi kita taruh di atas lebih daripada kita menghormati Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi orang yang angkuh. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukanlah hal yang gampang bagi orang yang merasa rendah diri. Karena baik orang angkuh maupun orang rendah diri selalu ingin dianggap lebih tinggi dan terhormat. Tetapi orang yang menyadari siapa dirinya akan sangat bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahannya, serta tidak selalu mencari pembenaran diri dan kehormatan semua. Bagian terakhir dari heartfelt repentance adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Apa itu kehidupan yang lama? Saya tidak membahas bagian ini. Kemarin Saudara Forman sudah banyak membahas tentang kehidupan dalam daging. Kalau kehidupan dalam dosa, saya pikir kalau benar-benar mendengar firman Tuhan kemarin sudah cukup mengerti. Kehidupan daging, kehidupan berdosa. Meninggalkan kehidupan daging, meninggalkan kehidupan berdosa. Meninggalkan kehidupan yang lama. Bapak Ibu pernah melihat kupu-kupu? Hampir dipastikan tidak ada orang yang tidak pernah melihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu menarik, indah, cantik. Kalau kita ke taman banyak anak-anak lari-lari ingin menangkap kupu-kupu. Mungkin saudara juga pernah melakukannya di antara kita. Kupu-kupu sangat menarik. Kupu-kupu menjadi simbol dari keindahan. Banyak perempuan yang menyukai kupu-kupu.
Pitanya bentuknya kupu-kupu, pita sepatu juga kupu-kupu. Nah ini saya lihat dari depan ada pita kupu-kupu di sepatu. Gambar motif di HP, di tas, di baju banyak kupu-kupu. Banyak kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Kenapa bukan ulat? Kenapa? Karena kupu-kupu indah, cantik, menarik, memikat banyak hati. Kupu-kupu berasal dari ulat. Banyak orang tidak suka dengan ulat. Termasuk saya tidak suka dengan ulat. Ulat menjijikan, memiliki bentuk juga yang tidak menarik. Mungkin ada yang suka dengan ulat. Saya lihat termasuk Algreen suka dengan ulat, memegang ulat. Jadi kalau ketemu ulat lemparlah ke Algreen. Okay. Ulat berbeda cara hidupnya dengan kupu-kupu. Ulat yang menjijikkan, yang jelek itu, ketika dia melalui proses kepompong, ia keluar sebagai sesuatu yang lain. Makhluk hidup yang lain adalah kupu-kupu. Kupu-kupu punya bentuk dan cara hidup yang berbeda dengan ulat. Dia menjadi menarik, dia menjadi indah, dia menjadi cantik dan diincar banyak orang. Kupu-kupu tidak pernah kembali menjadi ulat. Kupu-kupu tidak pernah kembali menjadi ulat. Ini sebenarnya gambaran meninggalkan kehidupan yang lama. Berbeda dengan ular. Ular berganti kulit, dapat kulit yang baru dan kelihatan seperti baru. Tetapi hanya kulit. Ular tetap ular. Ular tetap berbisa. Meskipun dia sudah berganti kulit. Pertobatan sejati adalah pertobatan dari hati. Bukan sekedar pengakuan di mulut. Tapi dari hati. Yang menerima. Mengakui Allah. Keberadaan Allah. Menerima firman Allah. Pertobatan sejati. Heartfelt repentance. Dinyatakan melalui kesadaran berdosa. Dan perendahan diri di hadapan Tuhan. Yang menyadari siapa dirinya. Dan merendahkan diri. Di hadapan Tuhan memohon ampun. Serta meninggalkan kehidupan yang lama. Kiranya kita sekaliannya ada di dalam pertobatan dari hati. Dari hari keseharian kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan. Dan menikmati kebangunan hidup yang mempersembahkan hidup yang berkualitas. Yang mengagumkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin.